Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwah fillah, a'azzani wa a'azzakumullah, kita dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui media bahasa Arab Maki dalam program Ilmu Nahwi. Dan insyaallah, ikhwah fillah, a'azzakumullah, dalam pertemuan pertama ini kita akan membahas tiga hal yang paling mendasar, tiga hal yang paling utama dalam ilmu nahwi. Baik, yang pertama adalah terkait dengan awwalu man wada'a ilman nahwi. Jadi ada tiga pembahasan. Yang pertama yaitu orang yang pertama kali merumuskan dan mencetuskan ilmu nahwi. Kemudian yang kedua terkait dengan sejarah bagaimana tercetusnya ilmu nahwi ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan bagaimana pentingnya kita mempelajari ilmu nahwi ini. Baik, yang pertama yaitu terkait dengan awwalu man wada'a ilman nahwi. Orang yang pertama kali yang mencetuskan dan merumuskan ilmu nahwi itu adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Ya, beliau adalah orang yang pertama kali mencetuskan dan merumuskan ilmu nahwi atas perintah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua terkait dengan sejarah bagaimana tercetusnya ilmu nahwi ini, yaitu ba'da'an intasyarul Islam, setelah tersebarnya agama Islam baina syu'ubi ghairil arabiyyah, di antara bangsa-bangsa selain bangsa Arab, bada'at mufradatul logoh, maka mulailah kosakata bahasa Arab itu tata'assaru bil lughatil ukhra wa tatakassar, maka mulailah kosakata bahasa Arab itu terpengaruhi oleh bahasa-bahasa yang lain. Jadi ketika agama Islam itu tersebar di permukaan bumi ini ke berbagai bangsa yang ada di bumi ini, maka secara bersamaan bahasa Arab itu pun mulai tercemar oleh bahasa-bahasa yang lain. Wa yashubu qawaiduha al-khalala wa su'an nutqi, sehingga kaidah-kaidah bahasa Arab itu menjadi rusak, wa su'an nutqi, dan pelafalannya pun menjadi rusak juga, terganggu dan buruk. Wa dzata yaumin, dan pada satu ketika, pada suatu hari, sami'a syakhsun yud'a bi Abil Aswad Ad-Du'ali, seseorang yang dipanggil dengan namanya yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali, ibnatahu taqulu, dia mendengar anak perempuannya itu berkata. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali dia mendengar anak perempuannya berkata, ma ahsanus samai, betapa indahnya langit itu. Fa ajabaha waliduha, maka Abul Aswad menjawab pertanyaan itu an-nujum, dengan bintang-bintang. Faraddat alaihi bi annaha qasadat at-ta'ajjub, akan tetapi anak perempuannya itu menolak terhadap jawaban yang diberikan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Kenapa? Bi annaha qasadat at-ta'ajjub, karena anaknya itu, maksud pertanyaannya itu adalah ta'ajjub, yaitu mengungkapkan bentuk kekaguman. Fa'ajabaha, maka Abul Aswad menanggapi hal tersebut, bi anna 'alaiha, jika lau itu yang kamu maksud, jikalau memang bentuk ta'ajjub yang kamu maksud, yang kamu kehendaki, 'alaiha antakul, maka hendaklah kamu berkata, ma ahsana samaa, betapa indahnya langit itu. Kemudian cerita yang kedua yaitu ketika masih dengan Abul Aswad Ad-Du'ali, beliau pernah mendengar seorang yang membaca Al-Quran, yaitu dengan ayat innallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Kemudian haitsu qama hadzal qari, jadi si pembaca ini, si qari ini, beliau memberikan atau memajrurkan kata Rasul
bijarri kalimati rasulih badalan min an yarfa'ha, daripada beliau memarfukan kata rasul itu ala annaha mubtadaun, karena sesungguhnya kalimat rasul itu merupakan mubtada, wa khobarul mubtada mahdzufun, dan khobar mubtadanya itu adalah mahdzuf, dihapus, yaitu wa rasuluhu bari'un minhum. Jadi dalam ayat ini innallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih, orang tersebut membaca kalimat rasul itu dengan majrur, yaitu dengan cirinya kasrah, wa rasulih, padahal yang sebenarnya adalah seharusnya kata rasul ini dibaca dengan marfu, innallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh, karena pada hakikatnya wa rasulih ini secara i'rab itu merupakan mubtada dan khobarnya itu mahdzuf, yaitu bari'un minhum haitsu innahu bijarriha atafaha. Jadi beliau, orang tersebut, si qari tersebut membaca dan memajrurkan kata rasul itu atafaha, yaitu dia memaktufkan kata rasul ini kepada alal musyrikin, kata al musyrik, wa bidzalika taghayyarul makna, dan karena hal tersebutlah berubah makna. Jadi yang pertama, innallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh, ketika kita memarfukan kata wa rasuluh, maka rasuluh itu secara i'rab merupakan mubtada. Maka artinya innallaha, sesungguhnya Allah, bari'un, terlepas, minal musyrikina, dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, wa rasuluh, dan rasulnya pun dan utusannya pun terlepas dari mereka. Lain halnya ketika kita memajrurkan kata rasul, innallaha bari'un, sesungguhnya Allah terlepas, minal musyrikina, dari orang-orang yang melakukan kesyirikan, wa rasulih, dan juga Allah terlepas dari rasulnya. Jadi antara marfu, ketika kita memarfukan kata rasul dan ketika kita memajrurkan kata rasul, itu terdapat perbedaan yang sangat jauh sekali. Di situ terletak betapa pentingnya kita mempelajari bahasa Arab, terkhususnya ilmu nahwu ini, karena dengan kita mempelajari ilmu nahwu ini, kita akan bisa membedakan mana terjemahan yang benar, mana terjemahan yang salah. Karena bahasa Arab, dalam bahasa Arab khususnya, jangankan beda huruf, beda syakal saja itu sangat mempengaruhi makna yang terkandung dalam kata tersebut. Waqad adraka dzalika al-Imam Ali bin Abi Thalib, dan hal tersebut diketahui oleh Imam Khalifah yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib. Fa hawala haladzalika al-amr, maka beliau mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut antori kiwatni taksimil kalimah, yaitu dengan beliau meletakkan, beliau membagi kalimat dalam bahasa Arab ila abwab, kepada beberapa bab. Yang pertama ada inna wa akhwatuha, kemudian ta'ajjub, kemudian al-imalah, kemudian juga al-idhofah, kemudian juga al-istifham wa ghairaha min al-abwabil al-ukhra. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika beliau mengetahui kejadian tersebut, ada orang yang salah ketika membaca Al-Qur'an, kemudian anaknya Abul Aswad Adu Ali salah dalam bertanya yang maksudnya ta'ajjub tapi bentuknya istifham, maka hal tersebut melatar belakangi Ali bin Abi Thalib untuk membagi kalimat dalam bahasa Arab ke berbagai bab atau ke bab-bab dalam beberapa bab. Kemudian watola ba'da zalika min Abil Aswad ad-Du'ali at-tasarruf qailan. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib meminta kepada Abul Aswad ad-Du'ali seraya berkata, unhu hadzan nahwa, ikutilah arah ini, wa minhu ja'at tasmiyatu hadzal ilmi, dan karena perkataan Ali bin Abi Thalib itulah ja'at tasmiyatu hadzal ilmi, ilmu ini dinamai dengan walfan al-lughawi bin nahwi. Jadi atas perkataan dan titah Ali kepada Abul Aswad ad-Du'ali, ilmu ini dinamai dengan an-nahwu atau bin nahwi. Wa hakadha yakunu al-imam Abul Aswad ad-Du'ali awalu man wada'a qawaidan nahwi al-lughah al-arabiyyah. Jadi kisah inilah yang menjadi latar belakang atau yang menjadi alasan
kenapa Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali dikatakan sebagai pencetus pertama atau perumus pertama ilmu nahwi ini, walaupun dengan titah dan perintah khalifah yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Mungkin demikian yang dapat Ana sampaikan dalam video kali ini. Semoga ada manfaat dan guna bagi ikhwah fillah sekalian. Ana tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.